lebih dari depan, tabrakan, der, mobil masuk jurang. Saya selamat, cewek saya itu tewas di situ. Nah itu di sekitar situ itu sering orang cerita kalau malam itu ada wanita menangis memanggil nama saya. Ngerti nggak? Itu ceritanya begitu loh. Kapan saya nulis ini? Kok saya sendiri sampai nangis waktu baca ini? Nah itu makanya bikinlah buku harian. Terus nanti kapan-kapan sekian tahun kemudian Anda baca, nanti Anda akan heran sendiri. Kok pernah nulis kayak gitu? Ini cerita pendek juga gitu. Sampai baca itu saya nangis sendiri kok. Saya memang cengeng dari kecil. Tapi ya dengan pengaruhan itu saya jadi yakin bahwa catatan buku harian itu semua ada gunanya. Ini kelihatannya ceritanya makin bertele-tele. Bagaimana kalau kehabisan nanti jadi lebih baik. Kalau Anda mau tanya nanti saya jawab. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Sus. Gimana? Sudah panas isi kepalanya? Kalau diingat-ingat mungkin sudah puluhan tema dari pemaparan Mbak Sus tentang perjalanannya dalam hidup, bersosial, bahkan berkarya. Kalau saya tidak salah, beliau termasuk angkatan 66, sastrawan angkatan 66. Jadi kalau dalam periode sastra ini ada beberapa periode dan beliau termasuk sastrawan angkatan 66. Meskipun beliau mulai menolak, kenapa Mbak Sus? Ya, selain itu juga bahwa sebelum tahun 66 beliau sudah mulai menulis, tepatnya mungkin sekitar tahun 50 yang tahun 50. Jadi itulah tadi tidak heran mafia sastra dunia. Maka dari itu saya juga kalau keluar kota Mbak Sus, saya selalu bangga ketika ditanya saya asli Blora, termasuk karena di kota saya ada mafia sastra, ada keluarga mafia sastra di mana seluruh anggota keluarga menulis, berkarya bahkan sampai akhir hayat gitu. Dan mungkin itu tadi bukan sekilas lagi, tapi banyak hal yang kita dapatkan dari cerita Mbak Sus tadi. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, terlepas dari apa saja, terlepas dari tentang hal-hal yang berkaitan dengan sastra atau perjalanan menulis, atau hal-hal yang lebih dekat lagi, monggo silakan. Waktu saya berikan kepada teman-teman. Oke, monggo. Oke, perkenalkan Mbah Sus, saya Malika dari Banjarjo. Mbah Sus. Apa? Oke. Oh iya, masih 18 tahun ya, Bro. Jadi gimana? Jadi gini, tadi kan Bro Sus bercerita tentang sudah menulis sejak umur 13 tahun, nggih. Lah, sampai umur 84 tahun ini masih menulis. Pernah nggak selama masa-masa itu kayak ngerasa males menulis? Pernah nggak? Pernah kayak sekelibat kayak gitu? Bukunya Maxim Gorki, terjemahan. Jadi malah kehabisan waktu, bukan kehabisan ilham. Ya itu loh. 24 jam kurang ya, Pak? 24 jam. Ya kalau perlu 25 jam. Masih mulung lagi, semua menghasilkan sesuatu. Karena apa? Kalau wanita itu adalah kenikmatan yang bersifat insidental.
Memulung itu kenikmatan abadi. Saya udah nggak bisa hidup tanpa memulung. Gitu. Nah, memulung itu termasuk nulis itu kan mulung. Kan saya pulung itu bahan-bahan. Nah itu. Jadi itu sudah nggak bisa lepas dari diri saya. Sokrates ketika dihukum mati kan dia milih minum racun. Ditangisi anaknya, istrinya, temannya, Plato dan jangan tangisi. Kematian itu kenikmatan abadi. Saya ambil tuh kenikmatan abadi. Memulung kenikmatan abadi buat saya. Nah itu. Jadi saling nyontek itu biasa. Anda pakai jilbab itu kan nyontek dari orang lain ya Mbak? Iya itu kan juga contekan-contekan. Kita itu saling nyontek. Tapi kita tetap manusia tunggal di dunia ini. Gak ada duanya orang seperti kamu. Banggalah terhadap diri sendiri. Karena kamu adalah kamu. Kalau kamu mau dihargai orang lain, hargailah dirimu sendiri. Si Kartini tahu? Artinya apa kata dia? Satu yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Itu Kartini. Dia belajar dari orang Yahudi, Stella itu, orang Yahudi itu. Jadi dia pintar itu karena belajar dan belajar dari mana saja. Itu loh. Cukup enggak? Kalau kurang saya tambah kelewatan 3 bulan enggak masuk. Monggo. Monggo. Kalau nggak bertanya, curhat tidak apa-apa. Masihnya loh, siapa? Monggo. Mumpung saya ada di sini. Kalau enggak, saya Mbah yang mau nanya Mbah. Saya yang mau nanya. Tadi kan Mbah Su cerita tentang sudah menemukan hakikat dari kehidupan, yaitu untuk bekerja karena semua pekerjaan mulia. Dan ini mungkin juga pertanyaan teman-teman semua. Sampai hari ini di usia 84 Mbah Su masih berkarya dan karyanya juga karya yang masterpiece, yang keren, yang besar. Nah ini sebenarnya hakikat menulis bagi Mbah Tur, Mbah Sus itu apa dan bagaimana? Hakikat menulis itu ada keabadian nama. Pram itu bukunya dibaca nggak jadi masalah. Saya pernah kampanye anti pembacakan buku sampai Makassar. Bersama dengan Muhyiddin Ibn Hasan, pernah dengar? Yeah. Maaf Tuhan izinkan saya jadi pelacur. Sama karyanya Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka. Itu kan banyak bajak orang. Kalau Pram bilang bajak saja, yang penting kamu baca, bukan kamu bakar. Honorarium itu bukan masalah buat saya. Gitu. Jadi ceritanya kayak gitu. Buat Pram menulis itu sudah seperti bagian dari hidup. Apa? Bapak pakai apa itu? Oh ya. Lalu kan saya pernah mendengar ada seorang guru saya bilang bahwa kalau kamu menyukai sebuah buku jangan berhenti pada buku itu, tapi baca juga apa yang pengarang baca. Dan ini yang membuat saya penasaran adalah sebenarnya bacaan Mbah Sus yang paling Mbah Sus suka atau menjadi buku favorit seperti halnya Pram kepada Multatuli itu apa? Saya baca buku itu apa saja, menarik juga enggak menarik saya baca terus. Karena Gunnar Myrdal dari Swedia itu dalam bukunya Asian Drama 3 jilid mengatakan semua buku ada manfaatnya. Tinggal bisa apa tidak ada mengambil manfaat dari buku itu. Yaitu saya membaca bukunya Eka Kurniawan. Gaya bahasanya itu beda dengan Pram. Saya enggak suka, tapi saya baca terus sampai habis. Di penutup buku itu saya menemukan satu kata yang saya anggap luar biasa, belum pernah seumur hidup saya membaca kata itu. Cuma satu kata. Kata itu saya ubah jadi bahasa Rusia, saya ubah jadi nama orang, jadi buku. Satu kata jadi buku, jadi serigala itu.
Lihat kan di rumah, serigala. Itu adalah serigala dunia, yaitu Jerman, Itali, dan Nippon. Saya singkat jadi JIN. Itu adalah serigala dunia yang menguasai dunia dengan teorinya sosialis. Nazi itu dari kata nasional sosialis. Karena orang Jerman nggak bisa mengatakan S itu Z. Nama saya kalau di Jerman panggilnya Zuzilo. Karena S itu di sana bacanya Z. Tapi Z di bahasa S. Ngerti? Nah, jadi kalau saya di Jerman panggilannya Zuzilo. Kalau di Rusia Suslov. Ada tokoh politikus Uni Soviet yang namanya Suslov. Jadi saya dipanggilnya Suslov. Atau nama sayangnya Slavik. Nah, Slawa atau Slavik. Jadi gitulah. Semua buku ada manfaatnya, tinggal bisa apa tidak ada mengambil manfaat dari buku itu. Buku bagus pun kalau Anda bacanya seperti makan kacang goreng ya gurihnya hilang, isi buku itu juga hilang. Gitu loh. Kalau mau baca ya bacalah. Kalau makan kacang ya makan kacang lah. Tapi yang bagus baca sambil makan kacang. Gitu. Ya, jadi begitu. Baca apa saja, baca buku apa saja. Supaya bacaan Anda jadi pelangi. Ya, supaya bacaan Anda jadi pelangi. Ada yang mau bertanya lagi? Ini yang datang kemana ini suaranya? Atau kita lanjut lagi, Mbak Sus mungkin mau ngunjuk dulu. Mbak Sus ini kan proses kepengarangan dan kepenulisannya kan juga di lintas dunia, artinya tidak hanya di Indonesia. Mungkin sekilas bisa diceritakan kembali bagaimana kesusastraan Indonesia di mata Rusia atau di mata dunia. Ada rasa bangga, ada rasa kasihan. Belum lama itu terbit buku cerita puisi anak-anak yang disebut Sang Patriot. Itu anak-anak di bawah 10 tahun yang nulis. Saya dapat bukunya Sang Patriot. Tapi dalam penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dan 2 lembaga dunia itu, Indonesia selalu nomor 2 dari bawah. Nah itu kan kayak apa sakitnya itu. Ya ini generasi kita ini harusnya ya jangan, biasanya anak-anak ini tanya bagaimana membangkitkan sastra di Indonesia. Mereka yang tanya, justru itu terbalik kalau mereka tanya sama saya. Saya yang nanya bagaimana situasi sastra di Indonesia. Bagaimana kamu membangkitkannya. Itu kan tujuan kamu. Tujuan kamu. Saya itu sudah gensa, generasi binasa. Anda generasi baru, jadi saya yang nanya pada generasi baru. Kira-kira bagaimana mengangkat sastra Indonesia supaya lebih tinggi. Saya sudah gensa, bentar lagi mati. Anda genru, jadi terbalik itu. Bukan Anda tanya sama saya, tapi saya nanya sama Anda. Gitu. Jadi pertanyaan saya urungkan. Ada yang unek-unek atau ingin bertanya tentang yang sudah disampaikan Mbak Sus atau mungkin materi-materi di luar forum ini yang juga disampaikan Mbak Sus. Monggo Mas Adis dari Perpustakaan Jalanan. Selamat malam Mbah Brosus. Saya Adis dari perwakilan dari Perpustakaan Jalanan. Gini Mbah, apa mungkin Mbah Sus punya metode atau cara untuk membangkitkan minat baca pas ketika kita ngelapak Perpustakaan Jalanan? Metode atau cara untuk membangkitkan orang lain, oh iya moco iki asik iki, moco iki kayak gini gitu. Terima kasih Mbah. Sementara ini ya, Perpustakaan Jalanan Blora itu yang dirikan saya. Cepu saya. Mana itu Mas Kunduran? Saya. Terus ini Gubuk dekat
Purwodadi, Semarang Selatan. Mana ini Randu Blatong itu sudah 4 kali bikin proposal. Kemarin anak-anak mahasiswa yang kuliah di luar mana itu? Mana ada Randu Blatong itu pulang desa, membangun desa. Terus juga minta proposal dari saya. Kemarin dari Bandung juga rombongan dari Bandung juga kepengen membuat perpustakaan jalanan Blora, jalanan gitu. Jadi kita membantu mereka itu. Terus di mana itu gedung utama NU Serbaguna itu di Melangsen. Saya 3 kali membagikan buku di situ. Bahkan sekali yang diambil cuma 90. Lebih banyak bukunya daripada orang ini. 3 kali saya bagi. Karena tujuan memang untuk menaikkan budaya membaca di Indonesia. Budaya membaca akan melahirkan budaya menulis, hitungan saya. Itu tujuan kami, dan setiap kali ada dulu itu waktu permulaan masih ada dana itu, saya sering mengadakan lomba menulis untuk SMP, SMA dan sederajat dengan hadiah itu. Pertama kali saya tulis untuk anak-anak Blora. Tahu-tahu yang kiriman yang datang itu dari banyak daerah. Tapi di Blora anak semua yang mengirimkan karangan. Waktu itu, bukan sekarang ya, setiap anak saya kasih hadiah 50.000. 50.000 setiap anak. SMP 2 paling banyak waktu itu, dapat 12 orang yang nulis. Terus yang kedua saya nulis untuk seluruh Indonesia. Yang masuk itu tulisan 600 tulisan dari seluruh Indonesia. Saya yang koreksi sendiri. Itu hadiah pertama 3 juta, 2,5 juta, 1,5 juta, dan 3 cadangan 1,5 juta. Saya sama anak saya cari sendiri orangnya yang menang itu. Kita antarkan naik motor sama anak dari Blora ke Solo, dari Blora ke Demak. Itu saya cari pemenangnya itu, supaya mereka tahu kami itu kepengen membuat shock terapi buat anak-anak generasi muda. Sekarang aja agak kurang. Tapi kemarin dapat dana dari kompas.com. Bupati, wakilnya, istrinya kemarin itu sudah pemilu kan datang ke rumah. Datang ke rumah. Kalau naik sepeda keliling itu Blora bike apa-apa. Tadi malam dicabut oleh Alif. Tahu Alif? Itu Alif. Itu Alif. Itu Mana? Alif. Oh kamu ya, yang kamu tadi itu loh Mas. Yang kamu ambil kamu tadi kan? Kemarin ya. Oh kemarin ya. Oh iya kamu Alif itu enggak. Ya paling saya dia kan nulis skripsinya kan bantuan saya juga Mas. Nah itu penulis. Kemarin ada apa itu namanya? Penghulu dari Japa. Penghulu Japa itu kemarin menulis tentang perkawinan samin di desa Belik Temurejo. Tahu Temurejo? Gudang Banyu Ngalor. Itu 200 halaman perkawinan samin. Itu saya periksa. Ya itu jadi saya senang jadi seorang penghulu pun mulai belajar nulis. Penelitian sendiri tahun 2019 sampai 2020 kemarin. Ada semua tulisannya. Mbak Alif ini loh bikinlah cerita lagi bagaimana naik gunung turun gunung. Kemarin kan kamu kok melayap ke Wonosobo katanya. Ninggalkan teman-teman. Nah itu dia ceritanya gitu. Tulis apa saja. Nanti baru ketahuan ada manfaatnya apa enggak. Ketika sudah Anda simpen sekian tahun. Itu loh caranya begitu. Monggo mawon, tapi kalau Anda nggak mau nulis ya bagaimana kita bisa ingat Anda? Bagaimana generasi yang akan datang? Bagaimana? Semua itu tergantung pada diri Anda sendiri. Saya sudah katakan Anda itu manusia tunggal dan nggak ada duanya. Jadi banggalah terhadap si Mas Malik itu, rambutnya misalnya, hidungnya, nggak ada duanya orang kayak Anda itu. Mas ini juga Alif itu. Mas Sahal dulu sering ke rumah itu
Pak minta cabai ya, Pak minta kenikir ya. Gitu. Monggo mawon itu tuh sama-sama kita kenal. Kemarin katanya dari sini ya. Udah ganteng dia, masih putih enggak? Dulu sahabatnya itu dulu seorang Tionghoa itu Bu Leli Kristina itu. Dia meninggal karena stroke, suaminya dioperasi, itu menghabiskan dana 50 juta di Purwodadi, kaget dia. Punya warung yang paling untungnya satu hari 200.000, keluar 50 juta itu ya kelenger dia. Gitu loh. Bu Lili itu penulis juga, pengagum berat pram, gitu loh. Suami istri itu sering ke rumah dulu. Paling senang kalau dulu itu masuk kebun, dulu rumah saya kan banyak pohon mangganya. Ya. Paling senang musim mangga, pergi sendiri ke kebun nyari yang mangga matang jatuh itu. Saking banyaknya kan nggak kemakan. Nah itu ceritanya kayak gitu. Jadi saya senang sekali kita bisa menyatukan berbagai bangsa baik Cina maupun apa. Makanya tadi kan Pak Taba itu Pramudia anak Blora asli. Karena dulu ada move anti Cina, pembakaran di mana supaya rumah itu nggak dibakar. Terus saya tambahin Blora asli. Gitu deh. Belakangan saya ganti jadi Pramudia anak semua bangsa. Kristina itu ada itu. Sekarang suami istri sudah meninggal, rumahnya udah dijual kan. Sekarang jadi tempat itu jual apa itu HP itu. Nah saya HP itu nggak punya, bukannya nggak mau punya, saya nggak mau diperbudak oleh HP. Nggak mau lagi enak tidur, kering bangun kita, kan kita diperbudak. Jangan mau diperbudak oleh teknologi. Kalau saya, itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Nah, bilang aja nggak kuat beli gitu. Nanti pikirannya kita, ya memang saya gaptek. Saya gaptek. Kan iya generasi binasa. Ayo siapa lagi itu puas nggak jawabannya? Jadi saya membuka kesempatan siapa aja bikin proposal saya usahakan saya kirim. Metodenya Mbak? Metode cara untuk mengajak orang supaya punya minat baca. Ya pakai contoh-contoh orang tadi itu, misalnya Thomas Mann bikinlah kalimat yang pendek-pendek, Gorky yang berguna, terus itu tadi siapa itu dari Amerika itu. Jadi itu semua adalah usaha untuk orang menulis. Nah, tulis apa aja, nanti ada gunanya semua. Gitu. Ya, nggak pakai metode itu ya, pokoknya mau kerja ya hidup. Nah, sebaiknya jangan gini tapi gini. Ngerti? Muluk. Ya muluk. Maksudnya lebih baik kita memberi daripada kita. Mas Adis ini salah satu pustakawan yang setiap satu kali seminggu ya Mas, membuka lapak baca. Sementara untuk tempatnya selalu kondisional, di follow saja Instagramnya untuk lebih update. Teman-teman kalau lagi jalan-jalan di Blora Kota atau sekitarnya supaya nanti dapat informasi di mana lapak bukunya. Saya kan pernah bicara sama Mbak Vero di alun-alun itu kan. Ya, itu acaranya Mas Adis. Oh itu ada ya? Ya Pak, Sunatan Adis. Itu kan lulusan dari Magelang itu Mas Lukman. Yang pegang Lukman dulu. Sudah tamat apa belum Mas Lukman? Lukman sekarang udah lepas Mbak. Lukman sekarang udah lepas. Itu kan bapaknya kan mantri hewan itu. Mas Lukman jadi pendem apa mana itu? Orang mana itu? Tutup mulan dikit gitu itu apa namanya? Buat. Nah, situ dia rumahnya. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Ini kayaknya Mas Mawar Sastra Jawa, monggo. Saya Jamil Mbah, bukan Malik. Jamil bukan Malik.
tadi kan dari banyak pertanyaan bertanya tentang ini sepak terjang Brosus menulis, terus kemudian tawaran bagaimana membangkitkan daya baca di Blora. Nah, ini saya agak berbeda pertanyaannya. Ketika menulis itu kira-kira dalam kepenulisan adakah sesuatu yang berbeda dari kita, misalkan makanan kita agak makanan apa, terus kemudian aktivitas-aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan menulis tapi itu menunjang untuk menulis, misalkan kita jalan kaki duduk di depan rumah. Biasanya kan saya sering sore-sore lihat Brosus itu di depan rumah duduk, itu ngapain atau gimana? Dalam buku Pribumi tulisan siapa itu dia cerita tentang tai tahu? Kotoran. Pram pernah nulis tentang tai waktu dia jadi tentara itu di daerah Peranji Bekasi ya. Dia masuk ke rumah orang, nginep di situ. Tengah malam dia kepingin buang air besar, masuk dapur nggak tahu WC-nya di mana. Dia lihat ada kayak WC, tahu ya? Bowel kloset itu. Dikiranya itu adalah WC duduk. Ya dia berak di situ. Paginya yang punya rumah tahu, kok wajan saya ada tainya. Jadi dia berak di wajan. Ngerti nggak? Saya pernah di Odessa, saya di Eropa itu musim panas, perut saya sering ngurus. Ngerti nggak? Saya itu di sana nginep di rumah orang rata-rata ya nginep di mana saja itu 1 rubel. Rumah untuk nginep tuh loh. Istirahat kan bisa nginep di mana. Kalau di hotel kan lebih mahal. Itu saya nginep di rumah penduduk 1 rubel. Tengah malam saya kepengen buang air besar, nggak tahu di mana WC. Saya duduk di atas kloset tempat cuci tangan itu. Saya ngurus itu, terus semprot sama air. Tapi kan tetap baunya udah kemana-mana. Pagi-pagi itu yang punya rumah, siapa ini yang buang air nih, buangnya. Sebelum ketahuan saya naruh uang di meja, seruput terus saya minggat dari situ. Ngerti nggak? Supaya nggak ketahuan. Tai itu. Terus yang ketiga di Bogor saya itu pernah ikut melihat orang lomba makan durian. Ngerti mas? Makan durian. Itu calonnya sudah kelihatan si A ini. Muakannya nggak habis-habis. Bagaimana caranya menjatuhkan? Durian yang mau disodorkan diolesin tai orang. Langsung geblak ya. Nah, itu karena tai. Nah kalau siapa ini Fatur Rahman ini yang nulis tentang Pribumi ini cerita orang-orang pantai itu kan biasanya nggak punya WC kan. Nah, berak di laut. Di laut nanti kalau air surut, air pasang kan air tai itu dibawa ke pinggir. Padahal biasanya daerah itu dilewati para pejabat, wanita dan nah wanita ini nginjek tai yang dari laut itu. Ngerti nggak? Ceritanya itu di situ gitu. Dia wanita ini ngadu sama pejabat, itu gimana nih orang buang air seenaknya ini, dua kaki saya kena tai. Terus pantai itu dijaga oleh polisi. Siapa yang berak di pantai itu? Diintai mereka itu. Nah orang pantai kan nggak punya WC. Kalau orang mau berak aja diintai supaya mereka nggak berak di pantai. Ya kan nggak bisa kayak itu. Ceritanya bagus sekali. Mas Fatur Rahman dari Japai. Bagus ceritanya. Ceritanya di Pataba dari saya periksa buku itu. Jadi saya juga di samping nulis juga memberi komentar atau memberi pengantar tulisan-tulisan orang lain gitu loh. Nah, kalau Mbak ini kan udah bukunya yang saya kasih komentar, ya Mbak. Judulnya apa? Paragraf. Nah itu. Ini ada contohnya ada di samping saya. Jadi gitu Mas, caranya tulis apa saja untuk cari inspirasi ya kayak tadi itu. Tai aja jadi bisa jadi cerita kok Mas. 1,5 Tinggal bagaimana Anda mengolah kata-kata itu. Itu aja. Jangan pamer topinya terus. Ya, tapi bisa juga. Dia kan juga pamerin rambutnya gini. Nah, saya lihat itu paling ganteng nih anaknya. Itu bisa ditulis. Diri sendiri bisa ditulis. Saya pernah ini ya.
waktu saya umur 15, itu cerita pendek saya dimuat di majalah Roman. Tuyang, apa namanya? Tuyang. Ya, Telar Muda. Itu saya ambil dari lagunya Nat King Cole. Tahu pernah dengar? Nat King Cole dari Inggris. They try to tell us, ya Tuyang. Itu saya buat jadi cerita pendek. Dimuat di majalah Roman. Ada cewek dari Gunung Kidul, Darwati namanya, kirim surat sama redaksi, kepengin kenal sama saya. Kenalan kemudian. Dulu kan caranya kan korespondensi kan, sekarang pakai HP. Dulu korespondensi. Surat menyurat, lama-lama ya jatuh hati lah. Satu kali dia minta foto saya. Nanti minta dikirimin foto. Iya saya kirimi. Terus saya juga minta foto dia. Jawabannya apa? Gak usah foto, kalau mau lihat contohnya datang aja ke Wonosari. Saya datang ke Wonosari, padahal lagi nggak punya duit ini. Saya pinjam tas punyanya Pak Pram, ya ruang dari luar negeri punya tas bagus, saya pinjam. Duit saya pinjam dari kakak saya, Pak Kusala di atas saya. Dengan duit pinjaman dan tas pinjaman saya berangkat ke Jogja. Dulu berangkatnya dari Gambir dan turun di itu mana itu di Jogja itu namanya apanya, di Tugu, stasiun Tugu. Nah, itu pagi-pagi jam 6 saya berangkat ke Wonosari. Dulu Jogja Wonosari itu cuma sekali, dari Jogja jam 6 pagi, nanti jam 12 Wonosari Jogja gitu. Cuma sehari sekali dulu lewat sungai. Saya cari ketemu, ngobrol ini itu, ibunya, dia, kakaknya perempuan yang sekolah di SGA, dia sendiri tamatan SGB, tahu SGB? Sekolah Guru Bantu. Dulu dapat beasiswa itu. Sudah jadi guru dia, dapat duit. Ngobrol gini gitu, disuguhin teh kayak gini. Tahu-tahu nanya dia, tadi malam nginep di mana? Ya saya bilang di stasiun Jogja itu. Saya kan datang di Jogja kan kira-kira jam 1 pagi. Masih terlalu pagi kan, jadi nginep situ, jam 6 pagi saya ke Wonosari. Apa jawabannya? Sudah saya duga. Terus nggak mau nemui saya. Digantikan yang nemui adalah kakaknya, namanya Rin SH, bukan sarjana hukum, tapi Sosro Harjono. Nah, itu ditemui. Kenapa? Sudah saya duga. Karena di Jogja itu ada daerah rawan yang namanya Sarkem, Pasar Kembang. Jadi dikiranya saya itu laki-laki buaya main perempuan di Pasar Kembang itu. Padahal saya sama sekali tidak tahu, bukannya pura-pura suci. Tidak tahu kalau tempat itu tempat pelacuran. Benar-benar nggak tahu. Kalau tahu saya coba. Ini nggak tahu, ini dia marah. Si Darwati itu nggak mau nunggu saya. Terus pergi gitu aja, ditemui oleh Mbak Yunya. Akhirnya saya pacaran sama Mbak Yunya. Nah, suatu kali saya udah kerja di Bogor, saya dapat telegram dari kakaknya itu. Kalau mau nemui saya, hubungi om saya di Deplu, Departemen Luar Negeri. Saya di Bogor. Saya cari ke Jakarta sore-sore, ketemu omnya. Tahu-tahu rumah omnya itu dekat rumahnya Pram, jadi gampang ketemu. Ketemu dia, kalau kamu serius sama saya, ayo ke Bogor. Gimana saya hidup di Bogor, gaji saya berapa dan sebagainya. Oke, saya mau. Tapi saya harus minta izin dulu sama om. Ketemu omnya keluar, dia bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bogor itu kota apa? Nanti siapa yang pernah ke Bogor? Bogor itu ya, Istana Bogor itu dikelilingi oleh jalan raya, terus kebun raya. Nah itu kalau malam daerah pelacuran. Itu loh, jadi omnya nggak boleh karena Bogor itu dianggapnya kota pelacuran. Jadi kemudian ya putus juga, dua-duanya gara-gara sama, terlalu curiga sama situasi. Nah, itu pengalaman kayak gitu loh buat saya nikmat, saya ingat-ingat. Jadi cerita kan. Tapi dalam buku saya yang namanya Kompromi, Darwati yang tadi nggak mau nemui saya itu saya anggap sebagai wanita tercantik.
paling setia. Terus saya bunuh dia. Saya bunuh, saya dapat pengalaman dari Rendra, tahu Rendra? W.S. Rendra itu pernah pacaran sama orang Jogja, dia kan orang Solo. Sudah pacaran, diantarkan pulang oleh pacarnya ke stasiun. Nah itu pacarnya sendiri pulang ketabrak mobil, mati kan. Nah ini dongengnya Rendra ini saya pakai mengisi Darwati. Habis saya temui, ngantarkan bahwa dia siap jadi istri saya dan itu, saya diantarkan ke terminal. Nah, dia pulang dari terminal ketabrak mobil. Jadi kan saya ambil dongengnya si Rendra gitu. Jadi ngambil dongeng orang lain nggak jadi masalah. Fiksi itu namanya. Seperti analis saja, bumi manusia itu nggak ada orangnya. Fiksi itu. Jadi kalau Anda baca bukunya Pram Arus Balik, itu namanya ada tokohnya namanya Idayu. Oh hebat banget. Kalau Idayu siapa? Ibunya Bung Karno. Jadi Pram itu bisa ngambil nama-nama orang untuk menempelkan dalam karya. Boleh saja, nggak ada yang larang. Boleh saja. Yang penting itu masuk akal. Fiksi tapi masuk akal kan bisa. Mingke itu kan dari kata mangke, monyet. Padahal namanya Tirto Adisoro. Itu bukunya Pram sang pemula baik fiksi maupun semi biografi. Itu banyak salahnya. Kesalahan itu biasa manusiawi. Itu semua kesalahan Pram sudah saya perbaiki. Karena saya punya data resmi tentang Tirto Adisoro dari Susunan Solo. Itu saya perbaiki dengan mahasiswa S3 dari Malang. Lulus UGM. Sekarang jadi dokter dan dosen di Malang. Kalau datang ke rumah, misalnya lebaran itu biasa. Sungkem sama saya. Itu ibu-ibu itu sama suaminya sama anak. Datang ke rumah sungkem. Jadi kalau nggak saya bantu nggak lulus. Jadi jangan kira Pram semuanya benar dalam bukunya Bumi Manusia. Banyak salah. Nah, kesalahan itu biasa. Iron is menschlich. Kesalahan itu manusiawi. Walaupun banyak korban. Abhol manchmal wundlich. Bahasa Jerman. Gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Mumpung saya masih hidup. Sastra kok salah, Bu? Sastra kok salah? Sastra kok salah? Bisa aja sastra salah. Kenapa nggak bisa salah? Kalau filsafat nggak boleh salah. Sastra siapa aja boleh salah. Misalnya Samin. Kalau menurut saya itu bukan agama itu. Itu filsafat. Gabungan antara ajarannya Konghucu, tahu ya? Sama ajarannya Buddha. Konghucu bicara tentang manusia. Manusia lahir sudah lengkap dalam diri Anda itu. Sama Buddha. Kalau Buddha itu ajaran tentang alam. Apa itu api? Apa itu air? Dia nggak tahu karena selama 35 tahun itu dikurung oleh orang tuanya di dalam kamar. Dalam sangkar emas itu. Ngerti nggak? Jadi dia nggak tahu apa-apa. Dia kemudian lari dari istana, mengembara, mengalami pencerahan karena melihat alam. Jadi Saminisme, tahu ya? Orang Samin. Itu gabungan antara manusia dan alam. Gitu. Bukunya, kitab sucinya apa Mas? Kapal Adab. Tahu kapal Adab? Tanah dikepel-kepel asal dumadining manusia. Tanah sekepel asal dumadining manusia. Dua versi. Tanah sekepel dumadining manusia itu proses alami. Tapi kalau tanah dikepel-kepel, siapa yang ngepel-ngepel? Tuhan. Jadi itu dualisme, percaya sama Tuhan dan percaya sama materialis. Semua hidup itu materi. Mulai teori geosentris menjadi teori heliosentris. Penemunya siapa Pak? Saya lupa. Orang Polandia itu loh. Dari geosentris menjadi heliosentris. Pernah dengar kan? Siapa itu? Peneropong bintang dari Italia itu. Miklo. Siapa namanya? Galileo. Galileo itu menciptakan teropong bintang karena mendukung teori heliosentris. Padahal itu sahabatnya Paus dari Vatikan.
teman karib dihukum seumur hidup. Jadi Galileo itu seumur hidup di dalam penjara. Terus menemukan itu teropong bintang bahwa galaksi ini pusatnya adalah di matahari bukan bumi. Dari geosentris menjadi heliosentris. Itu ceritanya. Ada penemu dari Polandia, lupa ya. Kalau dicari ada itu enggak? Bisa enggak? Penemu heliosentris. Dia juga penemu ledeng, tahu ledeng, pembagian air itu juga orang yang menemukan heliosentris. Orang Polandia. Kalau orang pemuda perempuan yang dapat 2 kali hadiah Nobel itu Marie Curie, pernah dengar? Dari Prancis itu. Dia menemukan unsur kimia namanya polonium karena dia asalnya dari Polandia, terus bikin kimia itu polonium dari Polandia. Ada? Ini sudah ketemu Copernicus namanya. Itu yang menemukan heliosentris. Helio itu bahannya dari helium. Itu panas yang disiarkan bercampur dengan udara tambah dengan ruang berjuta tahun terjadi tanah. Tanah dari tanah tumbuh segala macam, tanaman, manusia dan sebagainya. Karena manusia itu tadi saya bilang adalah sampah istimewa dari alam semesta. Tadi ya. Mahasiswa. Guru. Apa itu? Guru kan? Digugukan itu. Saya bilang enggak, saya waktu jadi guru, saya itu melarang. Makanya saya bikin akronim sendiri, guru. Gila uang, rakus utang. Ya, guru. Ya kan? Saya dulu ngutang-ngutang terus waktu jadi guru. Ya itu pengalaman diri saya sendiri, saya pakai akronim, saya memperluas istilah bahasa yang dipunyai Indonesia. Dipunyai oleh bahasa Indonesia. Copernicus ya, benar itu? Iya, tapi Ada. nama sebenarnya itu Ibnu Asyatir. Nama aslinya Ibnu Asyatir, tapi lebih populer Nicholas Copernicus. Kayak orang Belanda. Nah gitu. Siapa lagi yang mau nanya Mas? Mas Rifai. Mas Alif lo. Pak Sus. Kapan Pak Sus pernah malas? Oh, wis ditekokno. Ya wis tak ganti wae. Berhubung tadi sudah ditanyakan, pertanyaan ganti Pak Sus. Resep Pak Sus tetap ingat meskipun kejadian Sekian puluh tahun. ya sejarah-sejarah itu. Resep. Misalnya ya, saya itu kan penerjemah bahasa Rusia. Kalau malam mau tidur, saya itu ingat ini apa bahasanya, bandingannya apa. Untuk mengingat arti itu saya kaitkan dengan bahasa lain, gitu loh Mas. Saya kaitkan itu untuk mempermudah ingatan. Ya walaupun demikian ya kadang-kadang lupain tadi kan ya juga manusia itu kelemahannya dilupa. Makanya kalau menurut saya menghafal Quran itu menurut saya kurang produktif. Ingat di depan, lupa belakang. Ingat di belakang, lupa di depan. Karena manusia sendiri itu pelupa. Tapi kalau Gus Dur aja itu waktu sekolah di Kairo kan gagal, tahu nggak? Karena dia dites secara random, loncat-loncat. Dia apa? Runut kan? Tahu nggak? Itu di sana ngetesnya dulu mahasiswa di Mesir itu apa namanya Al Azhar itu harus hafal Quran dulu. Sekarang 75% sudah bisa diterima karena ada seorang pembaru dari Mesir yang namanya Muhammad Abduh. Pernah dengar? Coba tafsirkan artinya, Mas Alif. Saya menemukan Islam di barat tanpa Muslim.
saya menemukan Muslim di Mesir tanpa Islam. Itu pembaruannya Muhammad Abdul. Bagaimana mengartikannya? Bukan jawabannya anak SD. Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Bukan, ini coba saya menemukan Islam di Barat tanpa Muslim. Pernah dengar nggak Muhammad Abdul? Ya. Itu yang ditiru oleh Ahmad Dahlan kemudian. Tahu kan Ahmad Dahlan? Pendiri Muhammadiyah kan? Ya. Di Jogja ada 2 perguruan tinggi Ahmad Dahlan. Saya pernah bicara di situ 2 kali. Bukan yang ngecek. Waktu saya berangkat pertama sama anak saya pakai travel dari Blora, pulang balik kan habis 400. Sorry ya, dikasih uang 250, jadi tekor. Nah, ya kita amal aja. Yang kedua saya dibayar 1,5 juta dan saya sudah berangkat sendiri dari rumah itu ke Jogja. Ceritanya gitu mas, pakai apa saja kesempatan. Yaitu tadi Abdul itu juga begitu. Bagaimana kalau menurut Anda artinya apa itu? Menemukan Islam di Barat tanpa Muslim. Lebih sosialis. Lebih sosialis. Lebih sosialis. Biar itu nanti dipikir teman-teman aja Pak Sus. Buat jadi bahan pikiran Arab turu angen-angen gitu. Biar nggak ngelamun tok. Terus gini Pak Sus, setahu saya Pak Sus itu orangnya konsisten. Dalam arti wis jadi rektor terus gitu loh. Tadi saya belum cerita mau berangkat tadi saya mau rektor karena saya tunggu dari sore. Saya kiranya mau buka bersama di sini. Jadi malam ini libur. Dia 1 menit nggak ketemu saya hari ini. Malam ini libur cuti. Ya kemarin saya undur jadwalnya Mbak. Kemarin kan saya ke rumah jadwal jadi rektornya kan mundur. Malam ini libur. Saya keluar itu. Oh iya. Keluar saya. Ngantuk tapi saya keluar. Nah itu maksud saya Pak Sus itu selalu semangat orangnya meskipun ngantuk, hujan. Nah, kalau hujan malah giat keluar, banyak sampah. Kan enakan tidur para pemulung. Di Blora itu 50 pemulung kira-kira kan. Tambah terus. Orang tahu rebutan, misalnya di alun-alun ada pesta, orang rebutan sampah. Saya enggak, saya punya truk sendiri. Kira-kira tempat sampah yang saya tengok itu 100 tempat. Banyak sedikit ya itu saya nggak ikut rebutan. Ngerti nggak? Sudah punya rute sendiri. Waktu kemarin tahu-tahu hujan deras itu jam 9. Saya kedinginan di Jalan Muslim Sandar itu. Tapi begitu terang, buat wah apa kayak apa banyaknya, kan banyak tinggal. Jadi saya pulang tuh malah, saya hitung tuh berapa kantong yang saya bawa di keranjang itu. Sampai saya hitung itu. Kadang-kadang sampai 15 kantong. Pakai motor. Kalau lagi rame ya bisa sampai subuh. Biasanya berangkat jam 8:30. Karena toko-toko di Blora kan tutup jam 9. Kalau toko masih buka kita ngambil sampah kan nggak enak, yang ganggu. Ya banyak simpati, banyak juga yang antipati. Toko sepeda di Jalan Pemuda, Manggala tahu ya? Bangkrut Manggala tahu? Kami Manggala itu bangkrut sekarang. Nah itu toko sepeda itu ya, saya kan sering ngambil sampah di situ. Orang lain juga di situ. Biasanya kalau ngambil sampah yang perlu saya ambil saya kembalikan rapi. Orang lain kan biarin aja, marah ya. Asu, itu riasu di lantai kemarin bak sampahnya. Aku memang asu, aku sugih-uan, aku sugih utang. Nah, gitu. Suatu kali malam-malam saya lama nggak kesana karena saya kapan itu sebelum corona ini saya kan banyak diundang. Itu saya lama nggak ke situ. Dia ini yang punya toko sepeda kan perempuan gemuk tuh, baru pulang pacaran sama pacarnya pergi, dia sendirian. Saya dipanggil, Pak, sepeda ini.
Nempelin, ada apa? Sini. Nah, saya dekat, ada apa? Saya udah siap-siap mau dipukul gitu. Tahu-tahu apa katanya? Ayo foto bareng. Kemarin dulu saya lihat Bapak di hitam putih. Cuma ngajak foto bareng. Besoknya tulisan Asu sama itu dihapus. Nah, itu. Kapan tuh tetangga ya? Bapak itu kalau malam rutinnya kemana? Pemulung kok kaya, rumah bagus. Rutenya mana Pak? Kan di Blora ada perampokan, tahu Mas? 2 toko emas. Ya. Jadi dikiranya saya Ngerampok Mas. rektor sama ngerampok, Pak atas rumahnya bagus sambil ngerampok. Coba gimana? Dia nggak tahu penghasilan saya dari mana. Apa saya harus cerita? Apa saya harus cerita sebenarnya? Kan nggak perlu kan? Gitu. Jadi macam-macam kritik. Kemarin tuh lurah yang detik yang baru diganti tahu kan? Yang gendut. Kan saya kena tugas masih segini masih kena tugas ronda. Nah, saya roda kebetulan sendirian, biasanya kan malas-malas kalau lagi duduk, lurah datang, yang gede itu loh orang tadi ya, yang baru diganti, lurah Jetis, sama pembinanya, polisi itu. Pak, ada tetangga yang ngadu rumah bapak bau, masukkan semua yang bau dalam rumah. Dulu Mbak, pagar saya itu melatih. Tahu kan itu kan suruh babat karena rumput, tahu rumput banyak ularnya, jadi babat, kita babat bersih, kita tumpuk di depan rumah. Nah, saya bakar, ditegur sama sekolah, di depan rumah kan ada sekolah, ganggu sekolah, ya saya biarin, pas hujan 3 hari 3 malam busuk kan. Nah, pembuangan air dari dalam, karena ronda kan ada 2 ya Mbak, dalam sama luar. Yang dalam itu pembuangan air dari dalam keluar ditutup. Jadi ini sampah busuk. Terus ada tetangga yang ngadu bau tadi itu loh. Nah itu saya duduk di situ. Saya bilang sama lurah itu, Pak, memangnya ada orang yang mati karena bau? Ngerti gak? Gak ada orang yang mati karena bau. Sekarang gini, kalau memang rumah saya bau, kenapa Bapak duduk di sini? Gak di luar loh, Mbak. Yeah. Itu kayu dari saya, Pak. 2 juta ini. Kayu jati murni. Saya bantu 2 juta ini. Pergi dari kamu tadi sini. Saya suruh pergi. Apa katanya? Susah bicara dengan bekas tahanan G30S. Itu apa hubungannya? Saya bukan tahanan G30S. Saya tahanan imigrasi. Beda kan? G30S nggak ada di Indonesia. Saya tahanan imigrasi karena paspor saya dicabut. Waktu itu saya mau jalan-jalan ke Italia. Pengen lihat yang namanya Three Coin in the Fountain. Di Italia itu ada, tahu ya lagu Three Coin, ada tempat itu air mancur. Kalau Anda melemparkan uang logam ke situ, pasti Anda akan kembali lagi. Saya kepengen lihat itu. Tahun 66 Desember. Tahu-tahu minta izin, paspor nggak dikasih karena paspor saya dicabut. Maka lurah ini tahu dari mana kok saya jadi bekas tahanan G30S. Kalau dia ngomong sekali lagi, walaupun badannya gede, akan saya ludahi. Kalau dia melawan akan berkelahi. Kalau perlu, ya kalah itu biasa. Yang penting kan melawan. Saya pikir tahun 65 kan dia belum lahir. Saya tahun 62 itu sudah pejuang, kata Tan Malaka. Pejuang itu tidak ada yang nyuruh, tidak minta bayar, tidak minta ganti rugi. Saya itu pejuang Trikora, pembebasan Papua itu. Kan tahun 62 kan itu. Saya itu anak buahnya Pak Harto, letnan pangkat saya. Kalau naik terus ya mungkin sudah jenderal saya. Itu tahun 62 kok. Sekarang tahun berapa? 2021. Udah jenderal kali. Tapi hadiahnya apa? Ini ada nggak tahu, mata saya ini buta loh ini, yang ini. Ditolak
ditonjok sama angkatan laut itu, mayor, orang Ambon, Saleko. Ini ada cincinnya nih, ada batu dia. Nah, hanya saya melihat tangannya itu, duduk itu di seberang meja. Tangannya itu grepes, tahu grepes kuku-kukunya. Barangkali ini kena lepra atau jago karate. Ngerti kan gini terus. Ini saya udah siap-siap kalau dia ngarate saya akan saya tamengin meja ini. Barangkali kalau benar-benar ngarate saya nggak ketemu Anda sekarang langsung. Dor. Nah, itu. Jadi mata saya ini buta. Itulah hadiahnya berjuang itu. Kata Mutiara Tansara. Gak ada itu kan? Karyawan kan gak ada itu. Gak bisa ganti rugi kan? 2 tahun saya. Nah, itu kata Tan Malaka pejuang. Lain dengan abdi negara. Itu bedanya. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya terus berpikir. Makanya banyak yang ingat. Saya pernah bicara di gedung DPRD Blora bersama dengan Pak Hono, tahu? Koordinator wartawan Blora yang pemilik itu kawasan ya. Pak Hono udah meninggal, tahu ya? Ya, Pak Hono sama Wiono itu wartawan Jawa Pos yang ada di Blora. Itu dia bilang, Pak Susilo itu kamu berjalan karena banyak ingat ya apa yang saya ceritakan. Jadi itulah, karena kita banyak berpikir itu, makanya kita itu bisa ingat terus, pikir dan bekerja. Kalau Anda kebanyakan ngelamun, ya lupa semuanya. Makin sedikit apa yang Anda ingat. Jadi pihak kiri mana ini yang menanya tadi? Tidak ada yang menang loh revolusi. Ayo. Katanya mau nanya lagi Mbak depannya. Oh, Bu, baru tahu. Misakul amal. Di usia saya yang 50 tahun ini, Mbak, baru tergerak untuk memulai menulis, Mbak. Yang saya tulis selama ini, satu lemari nih, Mbak. Ini tulisan saya juga. Ada juga lemari di sana. Tapi tulisan-tulisan itu hasilnya mungkin tidak seperti kalau buku, Mbak. Kalau buku tadi kan bisa sampai selamanya. Nah, tulisan ini mungkin hanya jadi gedung-gedung, jadi anak-anak alumni mungkin yang merasakan tapi tidak terkenang seperti buku. Nah, ini Mbak, saya alhamdulillah kemarin sudah ada hanya, saya pikir puisi-puisi, kumpulan puisi ini suatu yang sangat sederhana, Mbak. Saat ini saya ingin menulis sebuah novel barangkali, tetapi saya ini masih apa ya, Mbak? Masih belum bisa membedakan antara penulis dengan sastrawan, Mbak. Saya bukan kemudian bercita-cita pengen jadi sastrawan, enggak, Mbak. Saya pengen hanya menghasilkan buku saja. Nah, sebuah karya ini baru tersadar kalau ternyata buku ini akan menembus ruang dan waktu. Ya, mohon pencerahannya, Mbah, untuk saya bisa menulis itu dan anak-anak santri ini juga menyadari tidak terlambat seperti saya, Mbah. Anak-anak yang masih usia belasan ini bisa apa yang tadi Mbak Susula sampaikan untuk bekerja, berpikir dan berkarya. Karena Mbah, saya baru tersadar kemarin tuh saya sudah ngobrol sama Mbak Viroh. Ketika makan buka bersama itu kan teman-teman banyak ngasih bukonan, termasuk ada kerdus-kerdus itu, Mbak. Anak-anak ini sampai hari ini, Mbak, belum sadar. Artinya kerdus-kerdus itu seperti bukan sampah sebetulnya, itu bisa bernilai gitu loh, Mbak. Dengan cerita Mbak Susila tadi harusnya anak-anak ini sadar gitu loh, ayo dikumpulin sampah-sampah itu
kerdus-kerdus itu termasuk sendok-sendok atom itu kan insya Allah akan bermanfaat gitu. Mau nanti ditekankan lagi Mbak biar anak-anak ini juga sadar dan bagaimana saya ini bisa menghasilkan buku tadi Mbak, bagaimana caranya. Matur nuwun. Pendapat. Gak usah khawatir, ada yang puji, ada yang jelek-jelekin. Pram itu bukunya sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa asing. Tapi juga banyak yang katakan Pram itu sampah. Pram itu ngawur. Gak usah khawatir tentang penilaian orang. Tiap orang punya menilai sendiri. Jadi satu novel ibu misalnya itu 1 juta pendapat. Gak usah khawatir. Telan aja itu semua jadi bahan. Gitu. Ya kalau perlu ibu kumpulkan nanti saya bantu mengeditnya atau memberi kata pengantar. Gitu. Gak usah khawatir. Apa saja ada itu kemarin itu siapa? Atur Rohman itu umur 15 jadi buku. Terus ini siapa penghulu dari Java rumahnya di ini nih Grobong. Dia juga nulis tentang itu. Saya meriksa 200 halaman tentang perkawinan Samin di Belik Temurjo. Saya meriksa bahkan bukan minta dikomentari. Saya kasih komentar. Terus mau dicetak di Pataban. Tapi kemarin anak saya tanya, gue kan udah dicetak supaya ditunda dulu, mungkin uangnya nggak ada. Untuk nyetak itu kan perlu uang, apalagi mau dijual sendiri. Dia mau bukunya itu dibaca oleh para pegawai negeri yang di Blora tentang Samin sih, perkawinan Samin desa Belik. Jadi nggak usah khawatir jelek atau bagus itu penilaiannya sama. Yang nikmati, yang jelek ya jelek. Kadang-kadang kan ada sentimen pribadi, ada pengetahuan yang kurang dan itu nggak usah khawatir Bu. Ya dongengnya begitu. Ya seperti Pram itu dulu kan bikin tetralogi yang pertama. Itu Benedict Anderson, seorang Indonesianis dari Amerika. Itu kan pengagum berat perang, apalagi tentang revolusi pemuda ini. Belakangan dia berbalik pikir sudah baca buku Eka Kurniawan Sate Itu Luka. Pram itu ngawur. Kenapa? Harusnya kalau menurut jadi Benedict itu kepengen ngatur Pram. Tetralogi pertama itu harus ada tetralogi yang kedua yang isinya sampai kemerdekaan 45 gitu loh maksudnya Benedict. Pram nulis mundur, harus balik, mata pusaran, harus dedek, sama yang satu apa ini? 4 itu. Tahu-tahu yang mata pusaran kan hilang. Nah itu kemudian diketemukan oleh kakak saya Pak Kusala di Belanda. Tapi jelas bukan ketikanya Pram, karena Pram mengetik itu rapi Bu. Gak ada salahnya, 2-3 halaman itu enggak. Kan jago steno dia. Menulis cepat waktu kursus ngetik di Surabaya itu. Gak ada salahnya, itu banyak salahnya. Jadi jelas itu bukan ketikannya Pram, tapi tulisannya Pram gitu. Diambil oleh kakak saya, terus oleh anak saya ditranskrip, dikasihkan saya. Pak, periksa ini Pak. Terus sudah jadi, anak saya dengan wartawan dari Kompas, Anugerah Media, ngadep anaknya Pram, anak pertama dari istri yang kedua. Nggak boleh, mata pusaran nggak boleh diterbitkan. Padahal harusnya justru terima kasih dan memberi hadiah pada yang menemukan. Malah nggak boleh. Tapi di rumah saya itu punya sudah lengkap itu. Biar saya suruh baca orang-orang itu. Nah, buku kan buat apa disimpan? Kan harus ditulis, harus dibaca. Itu malah nggak boleh. Kenapa? Bukan saya jelekin. Anak ini nggak mau bayar royalti buat orang. Itu orangnya pelit. Sorry aja. Betul. Kan ada saya tulis buku tentang 1000 wajah Pram dalam kata dan sketsa. Saya nulis, saya nyusun. Saya membuat 50 judul di dalam buku itu. Belum dicetak, sudah dapat pesanan 1.300 eksemplar.
nyetak bukunya 100 juta sudah lunas. Anak baru pesanan 1.300. Kan satunya dijualnya 80.000. 80 kali 1.300 kan dari 100 juta lebih. Dia bangga ngomong sama saya. Ngerti nggak Bu? Dan saya bilang, wah kalau gitu saya dapat dong royalti, maksudnya honor ya. Ya enggak lah Om, loh coba gimana? Enggak dibayar secepeng pun. Padahal yang nyusun itu saya, yang bikin judul saya, lebih dari 50 artikel ada di sana. Secempol. Nah itu anaknya Pram orangnya kayak gitu, bukan jeleknya. Siapa orang punya gaya itu. Jadi monggo kalau memang mau dikasih komentar atau saya ikut memperbaiki, silakan serahkan lewat Mbak. Atau Ibu sendiri naik ke rumah pakai mobil atau jalan kaki. Dulu saya itu kalau lebaran dari Gelora ke Depok hanya kepengen beli tape singkong. Depok dulu kan banyak bikin tape dari ubi kayu. Kalau sekarang roti-rotian terus ya. Depok isinya pabrik roti sekarang. Ibu Happy itu kakaknya itu Happy itu dokter yang sekarang di Tangerang. Namanya itu pabrik roti dia. Jadi roti dia orang-orang tetangga itu kalau pesan roti ya di Jepang. Barangkali termasuk sini ya chicken ya. Banyak pabrik roti ya Bu. Roti-rotian sekarang. Nah, dulu saya hanya kepengen makan tape singkong aja jalan kaki, lebaran lah sih. Monggo Bu, saya tunggu. Mbak ini kan berapa udah bukunya Mbak? Yang udah terbit berapa? 2 mau sedang dikerjakan satu. Harusnya harus lebih banyak. Nunggu lupa agak besar. Saya pernah bicara sama dia di Malang ya. Win ya. Gitu caranya hidup itu ya. Harus nyari kesempatan Bu. Harus diam itu emas. Ada juga diam itu pengkhianatan. Gimana? Pilih sendiri. Jadi tafsirnya pun banyak diam itu. Tapi kalau banyak ngomong katanya babelar, omong gede, maks, babelar. Ya tinggal tafsiran kita aja. Untuk informasi ini waktu sudah jam 11.13. Mau dilanjut sampai jam berapa? Ya kalau saya sampai subuh gak apa-apa. Yang jelas saya kan malam ini cuti rektor. Atau teman-teman sudah ngantuk ya, saya kan nggak tahu. Waktu yang paling efektif nulis itu Kapan saja Bu, kapan saja. Kalau mau penulis lagi buang air besar juga sambil mikir, tidur nggak sambil nulis gitu loh Bu. Jadi jangan habiskan waktu begitu saja. Penulis sejati nggak pernah habis bahan. Kalau penulis kehabisan ilham berarti itu belum penulis sejati. Waktu kan tadi saya cerita, sehari itu peristiwa yang Anda alami 1,5 juta peristiwa. Kalau Anda nggak ngambil ya berarti Anda yang nggak peduli, salah sendiri. Itu aja. Kalau dianggap sudah cukup ya, saya akhiri omongan saya. Oh ya, monggo Mas Yoga. Baik Mbak, baik Mbak. Ada dengerin nanti sampai. Oh iya. Perkenalkan Mbah, Bro. Nama saya Yoga. Saya ingin bertanya Mbah, Bro Sus kan udah
banyak menghasilkan karya tulis. Dan sepengalaman Brosus, hal apa atau sesuatu apa yang sangat berat untuk dituliskan itu apa? Soalnya Mbak Sus kan udah banyak tulisannya, dan ada atau enggak ada yang kok susah dituliskan itu, misalkan apa Mbak? Itu aja Mbak. Makasih. Ya, waktu itu saya anggap bukan novel tapi folklore, cerita rakyat. Saya disuruh bicara di Semarang waktu itu. Coba bicara tentang Anda dulu menulis bagaimana. Saya bilang dulu saya menulis itu keterpaksaan karena harus makan, terpaksa harus nulis. Jadi saya itu bukan pengarang, saya penulis. Menulis apa saya? Ya, tadi saya cerita nulis kecantikan di Amerika, bahasa Inggris saya nggak ngerti. Saya tulis laku. Jadi yang utama itu tulislah apa saja tulis. Nanti lama-lama Anda tersusun sendiri jalannya. Gitu loh. Ya kalau mau ya gitu. Ya saya itu dulu nulis terpaksa. Kalau sekarang udah nggak bisa lepas dari diri saya. Kalau dulu terpaksa, sekarang memaksakan diri. Jadi menulis itu udah bagian dari hidup saya. Nggak bisa nggak nulis. Makanya orang lain itu kalau bukan penulis sejati kehabisan ilham, saya kurang waktu. Ilham nggak akan habis. Ya tentang ini aja, perpeesan luranang jagat. Itu kira-kira 5.000 peristiwa. Yang utama itu Mas, ngerti nggak? Yang berkesan pada diri saya. Kira-kira 5.000, itu berapa jilid nanti? Karena waktunya yang kurang, bukan ilhamnya yang kurang. Ada peristiwa yang berat untuk dituliskan nggak Mbak? Semua berat ringan saya tulis. Yang memalukan, yang menyenangkan, semua saya tulis. Itu diri kita sendiri, sejarah sendiri kok mau dilupakan. Bacalah buku saya itu, misalnya Anak Bungsu. Udah baca? Kayak apa saya dihina itu. Anak saya lahir dengan cacat, padahal itu saya fiksi. Dongengnya begitu. Atau kompromi. Ya, semua itu gagasan-gagasan yang fiksi maupun fakta saya campur jadi satu. Kritikus dari Balai Pustaka, Balfas, pernah mengatakan, jangan menggabungkan fakta dengan fiksi, pasti gagal. Itu kritikus Balfas itu, Balai Pustaka, tahu ya Balai Pustaka? Penerbit pemerintah itu. Tahu-tahu Pram berhasil itu karena menggabungkan fakta dengan fiksi. Tuh, gimana Pak? Jangan percaya sama kritikus. Gitu loh. Jangan percaya. Kritikus itu hanya numpang popularitas sama Anda. Gitu loh. Apalagi kalau Anda populer. Jadi ceritanya gitu. Apa saja tulis nanti ada gunanya. Nggak ada peristiwa yang berat. Yang berat dan ringan semua sama. Buku yang sudah lahir itu bukan yang tersayang. Yang tersayang adalah yang sedang Anda tulis. Itu yang anak yang tersayang. Kalau sudah terbit? Sudah terbit itu sudah bisa hidup sendiri dia. Bagus, jelek itu penilaian masyarakat. Sudah lepas dari, sudah jadi anak tiri kamu. Anak kesayangan yang baru mau Anda tulis. Tidak. Monggo mawon tulis. Saya pernah saking kepengennya makan anggur, saya menyeberang sungai bernama dari Republik Moldavia, Uni Soviet ke Republik Rumania. Saya berenang, itu kira-kira 200 meter sungai itu. Saking kenyangnya makan anggur, pulang hampir tenggelam saya itu. Wah itu kan saya dimaki-maki oleh penjaga sungai. Karena di dalam sungai itu dulu, waktu Perang Dunia Kedua itu ditempati, ditaruh bom. Jadi kapal musuh yang lewat ya meledak gitu. Jadi saya pernah kayak gitu, saking kepengennya cari pengalaman yang nikmat tapi tahu-tahu mau mati. Orang perut saya kerampok. Terus ditolong oleh sekoci yang menjaga sungai. Tapi kan itu kan nikmat tapi juga menyakiti.
nganggur. Aduh ngeap gitu. Jadi tulis apa aja, yang jelek, yang bagus, yang pahit, yang getir, yang manis. Tulis semua. Sudah? Ya kalau sudah ya saya tutup ya. Hah? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi kesempatan istimewa kita pada malam hari ini telah mendengar banyak hal yang mungkin entah kapan kita dapat kesempatan itu lagi. Semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan kita semua manfaat dan menambah semangat kita bersama untuk terus berkarya dalam bentuk apapun. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan dalam membawa kegiatan pada malam hari ini, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, gini ya, kalau ada kata-kata yang salah dari saya, telan saja. Karena udah diucapkan, bagaimana nariknya. Gitu. Salah itu biasa manusiawi. Terus besok katanya mau jalan-jalan ke rumah, welcome aja. Ya welcome aja. Kita tunggu. Monggo Bu, tulisannya saya tunggu. Mbak ini, Mbak Vero nanti. Siapa tahu kayak si ini siapanya, Ayu Utami. Di rumah saya ada itu, dia itu kan sering digelari eksibisionis, tahu tuh eksibisionis. Orang yang suka mamerkan tubuhnya sendiri. Saya kan pernah ketemu ada pada Pandi.